balik lagi sama gue Anissa. Nah, hari ini tuh gue mau kasih rekomendasi lagi ke kalian. Kan sekarang tuh banyak banget ya guys, work from home job, pekerjaan-pekerjaan dari rumah, atau kita bisa bilang remote jobs. Apalagi pekerjaan itu tuh dimulai dari semenjak masa COVID ya, kita harus WFH semuanya. Dan ternyata pekerjaan-pekerjaan itu sekarang tuh masih banyak banget dicari. Gak cuma dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Gajinya kalian juga dibayarnya pakai dolar. Kira-kira ada apaan aja pekerjaannya? Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya. Subscribe itu gratis loh guys. Nah, karena ini tuh termasuknya juga dari teknologi yang semakin canggih ya guys. Jadi ini tuh pengaruh sama semua kehidupan kita di seluruh sektor. Contohnya aja kayak di dunia kerja, karena kita tuh sekarang kemana-mana udah pakai gadget. Jadi itu tuh juga pengaruh ke perusahaan-perusahaan yang mana udah menerapkan konsep bekerja dari rumah atau WFH yang menggunakan device-nya atau alatnya itu salah satunya gadget. Ya alasannya sih simple aja, karena perusahaan itu juga bisa hemat. Selain mereka hemat biaya working space, biaya makan karyawan, dan juga transport karyawan. Tapi selain itu, ini tuh juga bisa ngasih peluang buat kita sebagai karyawan itu kita bisa ngejalanin lifestyle atau kehidupan yang lebih balance dan juga fleksibel. Kalau kalian tahu portal jobs kayak LinkedIn, Kaliber, Jobstreet, atau bahkan aplikasi dari lokal dari Indonesia itu namanya Kita Lulus, itu tuh pekerjaannya banyak banget guys, remote atau WFH. Nah, di sini gue mau ngasih tahu ke kalian kira-kira profesi atau pekerjaan apa aja sih yang kalau kerjanya tuh dari rumah doang. Oke, pekerjaan yang pertama ada data entry. Nah, kalian di sini pasti masih ada yang bingung ya, sebenarnya data entry tuh ngapain sih? Nah, sebenarnya tugas data entry yang utama itu bisa gue bilang gampang-gampang susah sih guys. Kayak kalian tuh harus ngelola data, kalian harus masukin data, dan juga kalian harus processing data ke dalam suatu sistem atau aplikasi yang emang udah ditentuin sama perusahaan. Nah, salah satu keuntungan dari pekerjaan data entry remote ini adalah fleksibilitas waktu dan juga lokasi. Jadi di sini kalian bisa ngatur jadwal kerja kalian sendiri, dan juga kalian bisa ngatur kalian tuh mau kerja dari mana aja selama kalian punya akses internet yang stabil. Skill yang kalian perluin dalam pekerjaan data entry ini adalah kemampuan mengetik cepat dengan akurasi tinggi, pemahaman tentang penggunaan spreadsheet dan juga aplikasi pengolahan data, dan juga kemampuan untuk mengorganisir data dengan baik. Gak lupa juga kalian harus perhatiin ketelitian, kecermatan, dan juga pemahaman tentang kerahasiaan yang harus dilakukan dalam pekerjaan ini. Jadi walaupun emang pekerjaannya dari rumah, kelihatannya dari rumah dan cuman masukin data doang, sebenarnya ini tuh lebih rumit dari itu ya guys, karena ini juga butuh ketelitian yang ekstra dan kalian harus punya skill organizing yang baik. Makanya tadi gue bilang di awal kalau pekerjaan data entry ini ya gampang-gampang susah kan. Nah, buat pekerjaan data entry ini untuk range gajinya atau salary-nya itu di sekitaran 2,7 juta sampai 4,5 juta. Tapi menurut gue ya, dengan working hours yang gak ketat dan fleksibel, ini tuh lebih dari worth it banget guys. Nah, pekerjaan data entry ini biasanya lebih banyak dibutuhin sama company luar negeri, dan biasanya mereka itu nyebutnya freelance data entry clerk. Kalau bagi mereka ya kita dibayarnya as upah freelance aja, tapi setelah upah itu di-convert ke mata uang rupiah ya masuknya juga tetap UMR guys. Oke, buat yang kedua itu ada copywriter. Buat kalian nih yang suka nulis kayak nulis blog, nulis jalan cerita konten, story plan konten gitu, atau even kalian cuma suka banget nulis caption di sosmed, gue rasa pekerjaan ini tuh cocok buat kalian. Oke, buat copywriter, skill menulis ini adalah hal yang penting banget guys ya, namanya writer ya.
Jadi di sini kalian tuh harus bertanggung jawab sama penulisan teks yang persuasif dan juga menarik buat berbagai keperluan marketing kayak buat iklan, brosur, konten website, email marketing, dan juga masih banyak lagi. Copywriter ini punya peran yang penting buat komunikasiin pesan yang efektif ke audiens. Jadi emang mereka tuh harus berusaha buat menciptakan konten yang menarik perhatian, kayak sedikit menyentuh emosi dan juga ada persuasifnya atau mempengaruhi audiens buat ke tingkat call to actionnya. Copywriter dapat bekerja di berbagai industri, mulai dari periklanan, digital agency, hingga tech company. Copywriter biasanya bekerja sama langsung sama klien atau tim marketing untuk memahami pesan apa yang ingin disampaikan dan juga menulis teks yang tepat. Jadi kalau kalian punya bakat nulis, kreatif, dan juga kemampuan komunikasi yang bagus, pekerjaan copywriter ini bisa menjadi pilihan karir yang tepat buat kalian. Range pekerjaan copywriter pendapatannya itu sekitar 4 juta sampai paling tinggi itu di 13 juta guys. Wow, tinggi juga ya. Nah, tapi dengan pendapatan kayak gitu, itu tuh kalian bisa hitung-hitung ya, kalian melakukan hobi yang dibayar lah. Udah working hours-nya fleksibel, terus kalian juga ngelakuin apa yang kalian suka. Di Indonesia sendiri, pekerjaan copywriter ini laku banget guys. Biasanya dibutuhin sama startup. Oke, buat pekerjaan profesi yang ketiga itu ada bidang IT. Nah, kalau kita ngomongin di bidang IT itu kan pasti luas banget ya guys. Kayak ada programmer, web developer, app developer, UI UX, dan juga masih banyak lagi. Jadi bidang IT ini emang benar-benar mencangkup semua pekerjaan di bidang teknologi. Dan emang butuhin banget spesialisasi ya di bidangnya yang emang belajar akan hal itu. Skill teknis bagi seorang IT itu penting banget. Kalian perlu punya pengetahuan tentang pemrograman, database, jaringan komputer, keamanan informasi, dan juga sistem operasi. Di bidang IT itu kalian dituntut buat belajar terus dan berkembang terus. Kenapa? Ya karena emang teknologi itu perkembangannya gak akan ada habisnya guys, jadi terus berkembang. Jadi kalian perlu selalu ngikutin perkembangan teknologi ya buat ngasah keterampilan kalian atau skill kalian. Ada banyak jalur pendidikan dan sertifikasi yang bisa membantu kalian buat dapetin pengetahuan dan kualifikasi yang dibutuhin dalam industri IT ini. Mulai dari gelar sarjana di bidang komputer atau teknik, pelatihan sertifikasi kayak Cisco, Microsoft, sampai kursus online yang bisa kalian pelajarin buat memperdalam ilmu di bidang IT. Nah, buat bidang IT sendiri itu sebenarnya demand-nya tuh lagi banyak banget guys, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena perusahaan-perusahaan atau startup company itu semuanya lagi proses transformasi ke digital. Jadi prosesnya itu benar-benar butuhin seorang IT. Range gajinya itu sebenarnya juga nggak main-main, kayak mulai dari 10 juta sampai bahkan paling tinggi itu ada di 150 juta. Ditambah lagi pekerjaan IT ini biasanya banyak banget yang menganut sistem remote atau work from home. Last but not least, buat yang keempat itu yang lagi rame banget dibicarain di social media, yaitu seorang virtual assistant. Buat yang belum tahu virtual assistant itu kayak gimana, jadi ya sesuai namanya, ini tuh asisten secara online atau kalau istilah slang atau gaulnya tuh ya babu secara online guys. Nah, virtual assistant ini sendiri pekerjaannya itu support, kalian harus support administratif atau tugas-tugas lainnya, baik untuk seorang individu ataupun perusahaan secara online. Jadi mereka tuh emang ngebantu buat nyusun schedule, nyusun dokumen, kayak terus memproses pembayaran, bahkan ada yang sampai kayak jawab-jawab email dan tugas-tugas lainnya yang emang dibutuhin sama klien mereka. Ya gimana sih, kayak bener-bener tugas seorang asisten. Skill yang diperluin dalam pekerjaan virtual assistant ini adalah kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis. Kalian perlu punya kemampuan organize yang baik, mampu mengelola waktu dengan efisien, dan kalian perlu punya pengetahuan tentang tools digital dan teknologi yang digunakan dalam pekerjaan administratif. Seorang virtual assistant juga wajib banget punya skill problem solving,
terus juga ketelitian dalam ngerjain tugas, terus kalian punya inisiatif juga penting banget dalam peran ini. Jadi bukan berarti kalian itu virtual atau secara online, tapi skill-skill seorang asisten pada umumnya itu dilupain. Pekerjaan sebagai virtual assistant punya banyak banget peluang. Kalian bisa kerja secara freelance dan punya klien yang beda-beda, atau bahkan bekerja sebagai bagian dari tim virtual assistant dalam sebuah perusahaan. Selain itu, kalian juga bisa ngembangin keterampilan dan memperluas connection dari bekerja dengan klien dari berbagai industri dan latar belakang. Buat pekerjaan seorang virtual assistant ini lagi banyak banget dibutuhin sama company di luar negeri. Nah, buat range pendapatannya sendiri dimulai dari 5 juta sampai 10 juta. Tapi balik lagi, walaupun banyak yang kalian handle, tapi working hours-nya itu masih fleksibel. Kalian masih bisa kerja dari rumah ataupun dari manapun. Oke, itu dia guys profesi pekerjaan yang kerjanya dari rumah aja tapi cuannya gede guys. Kalau gue pribadi sih jujur tertarik banget sama tipe pekerjaan yang work from home kayak gini, karena ya kalian tuh gak ngebuang waktu di jalanan gitu, kena macet, dan waktu kita itu bisa kita pakai buat kerja lebih produktif lagi. Coba kalau kalian punya rekomendasi pekerjaan WFH atau remote beserta nyarinya tuh di portal jobs apa aja, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terus juga kalau kalian mau ngecek harga laptop kalian, langsung aja klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gua Anissa, see you guys later, bye!